Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membahas tentang anggaran operasional dan anggaran keuangan. Apa itu anggaran operasional? Anggaran operasional itu adalah sebuah rencana kerja organisasi yang mencakup semua kegiatan utama dari organisasi tersebut yang dipergunakan untuk mendapatkan pendapatan dalam satu periode. Nah, kalau itu diuangkan, maka itulah yang kita sebut sebagai anggaran operasional. Sehingga di dalam anggaran operasional nanti ada 3 hal atau 3 jenis anggaran yang akan bisa kita buat, yaitu anggaran pendapatan, anggaran biaya, dan anggaran laba. Nah, khusus untuk sebuah organisasi yang bersifat bisnis, maka ketiga anggaran ini bisa kita buat: anggaran pendapatan, anggaran biaya, dan anggaran laba, sehingga kita bisa membuat sebuah anggaran yang bersifat anggaran surplus, karena kita berharap bahwa kegiatan yang kita lakukan di organisasi kita itu akan mendapatkan laba. Tapi kalau prinsip penyusunan anggaran operasional ini nanti kita terapkan untuk pelayanan kesehatan yang bersifat non-profit, misalkan untuk program, maka anggaran yang kita buat itu hanyalah anggaran biaya, yang biasanya nanti sifatnya akan berupa anggaran berimbang atau mungkin saja anggaran defisit. Jadi, khusus yang nanti akan kita praktekkan, kita akan membuat anggaran ini untuk anggaran di pelayanan kesehatan swasta, sehingga kita atau saudara harus mempraktekkan membuat anggaran pendapatan, anggaran biaya, dan anggaran laba, serta anggaran untuk program di salah satu puskesmas, atau kita pilih salah satu program di puskesmas. Tidak perlu satu puskesmas, cukup satu program saja, maka kita akan menyusunnya dalam bentuk anggaran biaya. Kita masuk satu persatu. Apa itu anggaran pendapatan? Anggaran pendapatan merupakan rencana yang dibuat organisasi untuk periode waktu tertentu, biasanya tahunan. Berapa sebenarnya pendapatan yang ditargetkan? Anggaran tersebut bisa disusun berdasarkan 3 hal, bisa berdasarkan jenis produk, bisa berdasarkan wilayah pemasaran, dan bisa dibuat dalam bentuk kelompok konsumen. Contoh jenis produk, misalkan klinik X gitu, dia mempunyai sebuah klinik rawat jalan yang mempunyai 2 jenis pelayanan: klinik umum, poliklinik umum, dan poliklinik gigi. Maka jenis produknya adalah jenis produk yang ada di poli umum dan di poli gigi. Bisa saja di poli umum itu ada produk yang lebih khusus, misalkan bahwa berapa jumlah kunjungan yang diharapkan nanti produknya yang tanpa tindakan atau dengan tindakan, baik tindakan sederhana atau mungkin ada produk-produk lain. Demikian juga yang poli gigi, kalau bisa lebih khusus jenis produknya, misalkan ada target untuk berapa jumlah kunjungan yang tanpa tindakan, berapa yang scaling, berapa yang cabut, berapa yang tumpatan, dan seterusnya, mungkin itu akan menjadi lebih baik. Itu yang kita sebut sebagai jenis produk. Kalau wilayah pemasaran, bisa kita buat wilayah pemasaran, misalkan klinik X itu berada di kota Surabaya atau di
Kecamatan Gubeng misalkan. Klinik tersebut mempunyai sasaran baik di Kecamatan Gubeng dan wilayahnya, maka bisa di luar wilayah Gubeng yang dekat dengan wilayah Gubeng, maka wilayah pemasarannya bisa saja dibuat misalkan Gubeng dan di luar Gubeng. Atau di kelompok konsumen. Kelompok konsumen itu biasanya misalkan kliniknya sudah bekerja sama dengan BPJS, maka pasiennya kan tetap saja ada yang bersifat umum, pasien yang tidak tercover BPJS dan BPJS, sehingga kelompok konsumennya nanti kita buat pasien BPJS dan pasien non BPJS. Dan seterusnya, itu yang kita sebut sebagai penyusunan anggaran pendapatan berdasarkan kelompok-kelompok tadi. Kenapa kita harus menyusun anggaran pendapatan? Anggaran pendapatan ini dirancang untuk mengukur seberapa efektifkah pemasaran yang sudah kita lakukan. Karena kalau misalkan kita nanti mengevaluasi anggaran pendapatan ini mana yang tidak tercapai berdasarkan jenis produk, kita cek kenapa kok produk kita yang jenis X itu tidak mencapai target. Oh, ternyata pasar itu lebih memilih produk Y dan seterusnya. Demikian juga wilayah pemasaran. Kenapa kok wilayah A itu lebih baik daripada wilayah B? Atau kelompok konsumen. Ternyata konsumen kita yang paling banyak di jenis kelompok tertentu dibandingkan kelompok tertentu yang lainnya. Seperti itu. Tahapan penyusunan anggaran pendapatan. Kita memilih dulu, ada beberapa tahapan. Yang pertama kita pilih dulu, tentukan dasar yang dipakai untuk menyusun anggaran. Misalkan saya memilih berdasarkan jenis pasien, atau saudara memilih berdasarkan jenis produk, silahkan. Tapi kita harus menentukan dulu. Ya. Ini dalam hal ini saya memilih berdasarkan jenis pasien. Kemudian saya ramalkan kuantitas atau jumlah serta besaran tarif atau harga. Jadi kalau jenis pasien tadi ya jenis pasiennya jenis pasien BPJS dan non BPJS, dan nanti kuantitas atau jumlah besaran tarif itu kira-kira setiap kali pasien yang datang itu akan membayar berapa paket yang setiap kali dia datang. Yang kita sebut sebagai kita ramalkan kuantitas, jumlah, besaran tarif atau harga. Kemudian kita juga hitung jumlah pendapatan yang dianggarkan dalam satu periode. Jadi kita kalikan antara jumlah tadi dengan jumlahnya masing-masing kelompok pasien dengan besaran tarif atau harganya. Dan kita jumlahkan ke bawah, maka kita akan mendapatkan anggaran pendapatan dalam periode tertentu. Misalkan ini, bahwa contoh anggarannya untuk tarif rata-rata pasien umum 12.500, jumlah pasiennya tarif rata-ratanya 13.000, ketemulah jumlah pendapatan X sekian. Pasien BPJS sekian. Mungkin ini yang kita masukkan di sini. Kalau pasien BPJS itu kalau FKTP kan harusnya dibayar berdasarkan kapitasi ya. Jadi jumlah pasiennya ini adalah jumlah peserta BPJS, kemudian tarifnya ini adalah tarif tarif kapitasi. Tarif kapitasi yang kita dapatkan. Ini maaf kalau rupiahnya salah, nanti kita harus membacanya atau menghitungnya. Realnya adalah misalkan kapitasi tiap bulan itu kan sekarang kalau klinik swasta itu dibayarnya sekitar 9.000 sampai 10.000 karena dibayar berbasis kinerja. Kita buat katakanlah 9.000. Maka 9.000 dikalikan dengan 12. Berapa itu? 9.000 dikalikan dengan 12. Sebentar, saya hitung dulu supaya enggak
Saya kok matematikanya lemot ya. Sudah lama nggak ngitung. 9.000 dikalikan 12, 108.000. Jadi harusnya jumlah pasien ini karena jenis pasien BPJS, maka pendapatan klinik itu adalah berdasarkan kepesertaan dari BPJS. Perkara pasiennya datang atau tidak kan tetap dibayar berdasarkan kapitasi. Sehingga kalau misalkan jumlah peserta BPJS-nya ini terdaftar rata-rata 7.500, maka ini 7.500 dikalikan dengan tarifnya dalam hal ini adalah tarif kapitasi selama 1 tahun. Jadi 9.000 dikalikan 12. Maka itulah nanti jumlah pendapatannya. Itu ya nanti realnya. Sekarang kita gunakan angka ini tidak masalah. Pasien asuransi lain juga demikian, kita harus melihat bagaimana sebenarnya cara pembayarannya. Kita anggap saja jumlah pasiennya 300 dan tarif rata-ratanya sekian. Ketemulah nilai yang ada. Pasien kerjasama perusahaan sama, maka contoh anggaran pendapatan atau total anggaran pendapatan 1 tahun itu adalah kita kalikan di masing-masing kelompok jenis pasien tadi, ketemulah jumlah anggaran pendapatan untuk masing-masing kelompok dan dijumlahkan. Inilah sebenarnya jumlah pendapatan, anggaran pendapatan untuk periode 1 tahun. Anggaran biaya. Anggaran biaya merupakan rencana biaya yang akan dikeluarkan oleh organisasi, dalam hal ini klinik tadi, untuk memperoleh pendapatan yang direncanakan melalui produk yang dihasilkan atau dijual. Jadi kalau kita ingin mendapatkan pendapatan sebanyak 4,5 M ini, maka kita harus mengeluarkan apa saja, gitu ya. Unsur dalam anggaran biaya adalah semua unsur dalam biaya produksi, yaitu SDM, bahan habis pakai, biaya umum, dan pemeliharaan. Dalam hal ini, kita menyusun anggarannya berdasarkan anggaran anggaran garis lain tadi ya, sehingga kita menyusunnya berdasarkan unsur-unsur anggaran yang diperlukan. Bagaimana tahapannya? Tahapannya kita daftar seluruh unsur sumber daya atau resources yang diperlukan untuk melakukan proses layanan atau proses produksi dalam 1 tahun di klinik tersebut. Jadi kalau tadi contohnya klinik, maka kita buat di klinik tersebut. Kemudian masing-masing resources tersebut, resourcesnya bisa sumber daya manusia, bahan habis pakai tadi ya. Kemudian kita ramalkan kebutuhan masing-masing unsur tersebut. Dan kita juga meramalkan harga satuan masing-masing unsur tersebut, sehingga kita bisa menghitung kebutuhan anggaran dengan masing-masing unsur dengan cara mengalihkan jumlah kebutuhan dengan harga satuannya, dan kita hitung jumlah anggaran biaya dengan menjumlah seluruh kebutuhan selama 1 tahun, yaitu seluruh unsur-unsur yang ada di poin nomor 4 tadi. Begini, ini adalah unsur biayanya, gaji perawat, dokter, admin, misalkan ini SDM-nya, kemudian obat-obatan, pemeriksaan penunjang dalam hal ini adalah bahan habis pakai non obat, bahan habis pakai medis non obat. Kemudian juga pemeriksaan penunjang yang dibayarkan oleh klinik ke tempat yang lain, misalkan pembayaran atau pelayanan untuk, karena ini pasien BPJS memerlukan pelayanan laboratorium, kliniknya belum punya laboratorium sendiri, itu bisa masuk di pemeriksaan penunjang ini. Kemudian biaya umum listrik, telepon, air, sehingga ini adalah jumlah total anggaran yang diperlukan. Nah, di sini kita akan melihat berapa jumlahnya. Jumlahnya ini adalah jumlah orang
dokternya butuh 4 orang, perawatnya 4 orang, adminnya 4 orang. 13 ini karena di dalam klinik tersebut ternyata selain mendapatkan gaji bulanan juga mendapatkan tunjangan hari raya yang besarnya sebesar gaji bulanan tersebut. Makanya kita sebut sebagai gaji ke-13 atau THR ini. Ini maka masuk di 4 dikalikan dengan 13. Nah, tabel ini bisa kita buat kalau kita sudah membuat rencana kegiatan dengan detail, sehingga tidak bisa kita muncul begini saja langsung kita buat. Tapi ini tadi kan kita buat supaya saudara tahu bagaimana bentuk anggaran biaya. Kalau sudah kita susun begini, baru kita kalikan 4 kali 13 dikalikan dengan 5 juta, ketemu 260 juta, dan seterusnya, baru kita jumlah ke bawah. Inilah yang kita sebut sebagai total anggaran biaya klinik X tersebut. Yang berikutnya adalah anggaran laba. Anggaran laba adalah besaran laba yang diinginkan atau diperoleh organisasi dalam satu periode. Kegunaan anggaran laba itu adalah kita bisa mengalokasikan sumber daya, merencanakan dan mengkoordinasikan kegiatan dalam organisasi, alat mengecek akhir apakah kita itu sudah efisien di dalam membiayai program tersebut. Kemudian juga bisa kita pakai untuk membagi tanggung jawab kepada semua manajer atas kinerja keuangan. Nah, tahapannya bagaimana? Kita tampilkan kebutuhan anggaran pendapatan selama satu periode, kemudian kita tampilkan kebutuhan anggaran biayanya untuk satu periode, dan kita hitung selisihnya untuk tahap 1 dengan tahap 2. Maka hasil akhirnya itulah kita sebut sebagai anggaran laba. Jadi, kalau kita lihat tabel tadi, tabel dari anggaran pendapatan, maka harusnya anggaran laba itu adalah total anggaran pendapatan ini untuk satu baris. Maaf tidak saya buat secara khusus ya tabelnya. Kemudian anggaran biayanya ini satu baris, baru selisihnya di bawahnya kita tulis anggaran laba. Itu merupakan selisih antara anggaran yang pendapatan dengan anggaran biayanya. Kita kurangkan, kita selisihkan, ketemulah anggaran laba. Kalau yang berdasarkan kasus tadi berarti 4M ini 4,5 miliar ya. Miliar atau triliun? Triliun. Dikurangi dengan 1,1 triliun. Itulah akan ketemu selisihnya, itu adalah kita sebut sebagai anggaran laba. Sebentar. Baik, yang berikutnya kita masuk pada anggaran keuangan. Anggaran keuangan adalah anggaran yang berkaitan dengan rencana pendukung aktivitas operasi organisasi. Anggaran ini tidak terkait langsung dengan aktivitas organisasi dalam berproses produksi. Nah, untuk kuliah kita nanti tidak membahas tentang anggaran keuangan ini, tapi maksud saya tidak praktek ya, tidak praktek membuatnya. Anggaran keuangan ini terdiri dari anggaran investasi, anggaran kas, dan proyeksi neraca. Anggaran investasi itu adalah rencana organisasi untuk membeli barang modal yang dapat dipergunakan dalam proses produksi, sifatnya jangka panjang. Misalkan anggaran pembelian alat medis, pembangunan gedung untuk pelayanan, pembelian alat medis yang digunakan untuk berproses pemberian layanan, itu yang kita sebut sebagai anggaran investasi. Sedangkan anggaran kas merupakan rencana aktivitas penerimaan dan pengeluaran kas organisasi dalam periode waktu tertentu.
Anggaran kas ini disertai tentang sumber penerimaan dan pengeluaran kas tersebut, atau seringkali anggaran kas ini disebut sebagai anggaran cash flow. Proyeksi neraca. Proyeksi neraca ini adalah sebuah kondisi keuangan yang diinginkan satu organisasi dalam suatu periode waktu tertentu. Proyeksi neraca ini akan mencakup jumlah harta yang ingin dimiliki atau ditargetkan organisasi, termasuk kewajiban yang harus diselesaikan oleh organisasi di masa yang akan datang. Jadi kira-kira kalau dalam tahun depan itu saya akan mempunyai, atau organisasi saya itu akan mempunyai harta apa saja, tapi juga masih mempunyai hutang apa saja, begitu. Itu yang kita sebut sebagai proyeksi neraca. Proyeksi neraca itu bisa kita lihat tentang apakah anggarannya itu bersifat parsial atau komprehensif. Maksudnya itu kita lihat apakah anggaran tersebut merupakan anggaran-anggaran yang terpisah-pisah atau anggaran secara keseluruhan. Dia merupakan anggaran tetap atau merupakan yang fleksibel. Nah, bagaimanapun juga di dalam menyusun sebuah anggaran ada faktor-faktor yang perlu dipertimbangkan, yaitu tingkat kesulitannya, partisipasi di dalam manajemen puncak, prinsip keadilan di masing-masing unit, kesulitan Departemen Anggaran apabila tidak mendapatkan informasi dari unit kerja yang dimaksud, struktur organisasi. Biasanya semakin lebar itu akan semakin sulit kita membuat sebuah anggaran. Semakin panjang hierarkinya, maka akan semakin sulit kita menyusun anggarannya. Dan sumber daya organisasi, dalam hal ini apa saja yang dimiliki organisasi. Ini semua adalah faktor-faktor yang perlu dipertimbangkan di dalam menyusun sebuah anggaran. Itu yang bisa saya sampaikan untuk kali ini. Kita ketemu pada pembahasan materi berikutnya di masa yang akan datang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.